satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia. Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul, kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ya tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Saya akan komentari banyak hal dari narasi perempuan di video barusan. Dia mengatakan kalau di negara-negara Arab tidak ada yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, karena tidak ada yang tahu siapa yang keturunan Rasulullah dan siapa yang bukan keturunan Rasulullah. Jadi fix perempuan ini kurang luas wawasannya, ya. Lah, nakobah-nakobah asraf dan para ahli nasab yang berada di negara-negara Arab itu fungsinya apa? Kalau bukan untuk mengetahui dan mencatat para keturunan Rasulullah. Dia sendiri bilang nggak tahu siapa keturunan Rasulullah itu siapa saja. Ya diam saja kalau nggak tahu. Yang tahu itu nakib-nakib dan para pakar nasab. Jadi Anda nggak tahu ya diam saja, jangan komentar. Dan asal Anda tahu ya Mbak, di Arab itu banyak keturunan Rasulullah. Nggak cuma di Indonesia. Saya rasa hal ini nggak perlu saya sebut siapa saja keturunan Nabi yang berada di negara-negara Arab. Nggak perlu. Jadi mainmu saja yang kurang jauh Mbak. Terus dia seolah-olah mengarahkan untuk tidak memuliakan keturunan Nabi. Seperti mempermasalahkan mencium tangan keturunan Nabi, bertabaruk dengan meminum bekas minumannya keturunan Nabi, dan meminta doa dari keturunan Rasulullah. Apa dia nggak tahu kalau menghormati keturunan Nabi dan orang-orang yang mulia dengan cara semacam itu merupakan anjuran agama? Nggak tahu ya. Walaupun lucu, di situ dia juga menampilkan video seorang putra kiai yang sedang diminta bekas air minumnya oleh para santri. Itu bukan Habib, Mbak. Kemudian dia juga seolah menyaksikan tradisi ziarah kubur. Karena menurutnya makam Rasulullah saja yang ada di Madinah itu dilarang untuk diziarahi. Maka jelas ini tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ziarah kubur itu merupakan perkara yang sunnah sesuai dengan dalil-dalil. Yang saya rasa saya tidak perlu membahasnya karena sudah banyak yang membahas tentang hal itu. Cukup kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengetahui bahwa ziarah kubur itu adalah anjuran agama. Bukan bid'ah yang tercela. Dan bukan bid'ah memang karena ada hadis yang merekomendasi atau menjadi dalil bahwa ziarah kubur adalah hal yang disunnahkan, hal yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lagian kalau membandingkan dengan makam Nabi yang oleh pemerintah Saudi itu tidak boleh diziarahi sampai dijaga ketat, mereka itu kan Wahabi. Jadi gak perlu heran kalau mereka melarang menziarahi makam Rasulullah. Dia juga mempermasalahkan menaruh infak di kotak-kotak amal yang berada di area makam. Dan mempermasalahkan meminta doa pada orang yang meninggal. Orang yang meninggal yang diyakini sebagai orang yang dekat dengan Allah. Padahal dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah perbuatan yang dianjurkan. Kalau Anda tahu, makam-makam Wali Songo itu banyak tersedia kotak-kotak amal di sana. Banyak. Hal selanjutnya, dia juga mempermasalahkan membangun dan menghiasi kuburan. Maka saya tampilkan keterangan di kitab Fathul Mu'in mengenai hukum membangun makam termasuk menghiasinya.
Wa karaha bina'un lahu ainil qabri aw alaihi li sihatin nahyi anhu bila hajatin ka khaufi nabshin aw hafri sabu'in aw hadmi sailin. Wa mahallu karahatil bina'i idza kana bimilkihi fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma marra aw nahwi kubbatin alaihi bi masbalatin wa hiya ma'tada ahlul baladi dafnu fiha urifa asluhu wa masbaluha amla au mauqufatin haruma wa huddima wujuban li'annahu yatabadu ba'da in mihakil mayyiti fa fihi tadyikun 'alal muslimina bima la gharada fihi. Makruh membangun kuburan sebab adanya larangan syara. Makruh. Kemakruhan ini ketika tanpa adanya hajat, seperti misalnya khawatir dibongkar atau dirusak oleh binatang atau diterjang banjir. Hukum makruh membangun kuburan ini ketika mayit dikubur di tanah miliknya sendiri. Makruh kalau di tanah miliknya sendiri. Adapun membangun kuburan dengan tanpa ada hajat yang saya sebutkan barusan, atau memberi kubah pada suatu kuburan di pemakaman umum, yakni tempat yang biasa digunakan masyarakat, yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengubur jenazah, baik diketahui asalnya dan keumumannya atau tidak diketahui, atau dikuburkan di tanah wakaf, maka membangun kuburan tersebut hukumnya haram dan wajib dibongkar. Sebab kuburan tersebut akan permanen meski setelah hancurnya mayit dan akan menyebabkan mempersempit umat muslim tanpa adanya tujuan. Lalu mengenai hal ini ada penjelasan dari kitab I'anah, yakni sarahnya kitab Fathul Mu'in tersebut, yakni wa qala al-Bujairami wastathna ba'duhum kubural anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa nahwihim barmawi wa ibaratur rahmani na'am kuburus salihin yajuzu bina'uha walau baqiyatin li ihya'iz ziyarati wa tabarruki. Qolal Halabi walau fi masbalatin wa afta bihi wa qad amara bihi syaikhu az-Ziyadiyu ma'a wilayatihi wa kullu dzalika lam yartadhi syaikhuna as-Subariyu wa qala al-haqqu hilafuhu wa qad aftal Izzubnu Abdissalam bihatmi ma fil qarafah. Jadi Al-Bujairami berkata, sebagian ulama mengecualikan kuburan para nabi, waliullah, orang yang mati syahid, orang-orang soleh, dan semisalnya. Itu dikecualikan. Jadi kalau kuburan para nabi, orang-orang soleh, dan lain-lain tersebut, itu tidak makruh dibangun, meskipun di pemakaman umum. Ungkapan dari Ar-Rahmani adalah, ya benar kuburan memang makruh dibangun, tapi kalau untuk kuburan orang-orang yang soleh maka boleh dibangun sekalipun dibangunkan kubah di atasnya yang mana tujuannya adalah untuk menghidupkan ziarah dan bertabarruk, mengambil barokah. Imam Halabi berkata, walaupun membangun kuburan orang-orang soleh tersebut di tanah pemakaman umum atau tanah yang disediakan untuk kuburan umum, jadi kalau kuburan-kuburan orang yang soleh yang dibangun yang berada di pemakaman umum itu tidak haram dan tidak makruh. Dan Al-Halbi pun berfatwa dengan itu, serta Syekh Az-Ziyadi juga memerintahkan hal tersebut bersamaan atau ketika beliau menjadi pejabat di waktu itu. Tetapi semua itu guruku Asy-Syubari tidak meridhoinya. Beliau berkata, yang benar tidak begitu. Jadi tidak boleh membangun kuburan orang-orang yang soleh di pemakaman umum. Kalau di pemakaman pribadi itu boleh. Syekh Ibnu Abdissalam telah berfatwa agar menghancurkan apa yang ada di Khurafah. Jadi makam-makam yang ada di Khurafah itu dihancurkan, difatwakan untuk dihancurkan. Karena itu merupakan pemakaman umum. Jadi ada perbedaan pendapat dalam hal membangun, menghias makam-makam orang soleh di pemakaman umum. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Seperti itu. Poin yang terakhir, perempuan itu
mengatakan tidak ada wali antara Allah dan hamba. Artinya tidak boleh berwasilah ketika berdoa kepada Allah. Tidak ada wasilah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Katanya seperti itu. Jadi pemahaman seperti ini itu adalah pemahaman Wahabi. Sudah maklum kalau kelompok Wahabi memang menganggap bahwa tawassul merupakan hal yang bid'ah, yang sesat dan bahkan musyrik. Beda dengan kita. Bagi kita yang ahlu sunnah wal jamaah dan warga Nahdiyin khususnya, tawassul itu bukanlah hal yang terlarang, melainkan merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Tentunya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis serta contoh dari para sahabat Nabi sendiri. Jadi kalau disimak dari narasi-narasinya, perempuan ini sepertinya, bukan sepertinya lagi ya, sudah terpapar pemahaman kelompok Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.